Hati Inara Rusli benar-benar rapuh. Fisiknya sampai melemah, apalagi sejak polemik cintanya dengan Insanul Fahmi menjadi sorotan tajam. Ya, setelah mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan restoratif justice atau ajakan damai, Inara Rusli dikabarkan jatuh sakit. Tekanan berat atas laporan Mawa serta masifnya pemberitaan yang memojokkan langsung menghujam ulu hati, hingga Inara terkena mental dan membuat kesehatannya menurun. Pahitnya empedu persoalan kian dirasakan Inara ketika pihak Mawa menolak mentah-mentah ajakan damai yang juga diajukan Insanul. Mau tak mau, proses hukum terus berlanjut. Dan fakta pahit ini kian membuat Inara dan Insanul tak bisa tidur tenang. Iya, pengajuan RJ sementara yang kami lihat suratnya penolakan. Penolakan oleh pengacara daripada Mawa, menolak RJ. Tapi kan itu bukan final. Iya, saat ini Inara sepertinya lagi kurang enak badan kemarin. Jadi mungkin belum welcome lah, karena dia juga masih kurang enak badan untuk ketemu. Bukannya dia menolak, tapi memang kondisinya juga lagi sedang kurang enak badan. Kalau RJ permohonan daripada Insanul ditolak, itu menurut saya suatu hal yang biasa ya di dalam proses hukum, baik itu dari proses penyelidikan, penyidikan, bahkan pun tersangka. Kalau memang ditolak ya sudah, proses tetap lanjut aja. Permintaan itu sudah kami tolak. Dan terhadap lawyernya dari Inara juga belum ada menghubungi ke kami juga. Kami menilai belum cukup keseriusan dari pihak Inara maupun Insan terhadap kasus ini, terhadap restoratif justice ini. Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Penolakan dari Mawa nyatanya tak menyurutkan langkah Insanul Fahmi untuk terus mengupayakan perdamaian. Tanpa kata menyerah, pertemuan diam-diam dilakukan. Sayangnya, Fahmi menolak membocorkan isi pembicaraan yang terjadi antara Mawa dan dirinya. Perjumpaan itu sontak memicu spekulasi publik, sekaligus tanda tanya besar tentang arah hubungan mereka ke depan. Terlebih Insanul mengaku masih menyayangi Mawa, sedangkan status pernikahannya dengan Inara hingga kini masih menjadi perdebatan panas. Itu mainan tuh, dibawa mainan. Malam kemarin untuk dihadirkan para pihak, antara pihak Mawa dan kuasa hukum beserta keluarganya Mawa dan Insanul sendiri hadir untuk bertemu dengan Mawa. Sama-sama duduk bareng, Insan meminta maaf secara khusus terhadap Mawa dan benar-benar secara tulus ya. Tetapi dalam hal ini Mawa melihat dulu nih, bagaimana sih kalian ini bisa melakukan segala sesuatu yang ada di CCTV itu yang didugaan kuat itu adalah Insanul dan Inara kan gitu. Apa yang harus dilakukan oleh Insanul sekarang adalah bagaimana dia bisa buktikan bahwa nikah sirinya itu ada secara agama. Ya, hingga detik ini pernikahan siri antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi masih menjadi pro dan kontra. Keabsahan hubungan suci pun dipertanyakan, mengingat Inara mengaku dinikahi siri oleh Insanul tanpa kehadiran saksi. Namun, di balik kontroversi yang terlanjur bergulir liar, Inara kukuh ingin mendapatkan kejelasan status sebagai seorang istri. Ia pun menuntut kejelasan Mawa sebagai istri pertama Insanul dan siap menjalani kehidupan baru bersama imam dalam rumah tangganya. Lantas, siapakah pilihan terakhir Insanul sebagai pelabuhan cintanya? Akankah Insanul rela melepaskan Inara yang mengalami banyak kerugian
setelah pernikahan siri dilakukan? Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan. Ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Nggak boleh nikah kecuali dengan wali, dan wali ini siapa? Ayah kandung dari mempelai perempuan. Ayah kandungnya meninggal ya maka kita lihat kakeknya meninggal, pamannya meninggal, kakaknya meninggal, anak laki-lakinya kalau dia seorang janda. Jadi wali ini tugasnya adalah penjaga. Ya, bayangkan kalau nikah tanpa wali, siapa yang akan menolong kalau terjadi apa-apa? Ini siapa yang menikah tanpa wali, maka nikahnya tidak sah, batal, nggak bisa ditawar-menawar lagi. Ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu. Karena memang sebenarnya saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Belum bisa dijawab sih di sini. Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup, ya kan. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya di sini sudah respect dan sudah support. Pastinya aku secara gentle ingin ini masalahnya cepat selesai.